Bu, Pak, atas nama Otomotif Group, Grid Auto, kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 untuk Vikul eksis tetap di Indonesia sebagai pilihan utama konsumen kaca film di tanah air. Tepatnya tanggal berapa ya ulang tahunnya, Pak? 29 April. Oh iya, baru Grace ya, Grace. Ya, terima kasih loh semua. Ya, terima kasih semua ucapannya selamatnya, terima kasih. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Selamat sore, Bu Linda, Pak Edi. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita di Ngopi sore ini. Ada Pak Edi Salim, Presiden Direktur PT Vikul Indo Lestari, bersama Ibu Linda Wijaya, Vice Presiden PT Vikul Indo Lestari. Selamat sore Pak, Bapak, Ibu. Selamat sore semua. Selamat sore. Sehat, alhamdulillah, sehat. Salam sehat semuanya ya, para pemirsa Grid Auto juga. Ya, terima kasih Pak, Bu. Udah berapa lama Bu di rumah stay at home? Ya, sudah lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Ya, dari awal Maret. Kantor libur. Outlet juga tutup. Outlet tutup juga. Cuman layanin mungkin hanya yang masih inden. Perbaikan ataupun ada yang perlu mendadak, kita layanin secara tertutup dan by appointment only gitu. Oh iya. Bu, Pak, atas nama Otomotif Group, Grid Auto, kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 untuk Vikul eksis tetap di Indonesia sebagai pilihan utama konsumen kaca film di tanah air. Tepatnya tanggal berapa ya ulang tahunnya, Pak? 29 April. Oh iya, baru Grace ya, Grace. Ya, terima kasih loh semua. Ya, terima kasih semua ucapannya selamatnya, terima kasih. Iya, Pak, kalau ingat-ingat zaman dulu, Pak, ini kan tahun 95 ya. 95 itu awal-awal kita lagi heboh-hebohnya soal KTT APEC dulu ya. Itu kan juga mengubah tren kaca film di kalangan hobis otomotif Indonesia yang kaca film Sparta yang mengkilap-mengkilap kayak kaca cermin itu. Nah, terus Vikul tiba-tiba masuk dengan fenomenalnya, dengan performa dan tentunya harga juga fenomenal. Bisa ceritain Pak, kenapa dulu awalnya bisa masuk ke Indonesia, kemudian berani-beraninya menjual harga kaca film yang mungkin berapa kali puluh lipat dari kaca film yang ada saat itu. Inspirasinya dari mana Pak dulu? Iya, begini, kita emang dari sejak kakek saya, ayah saya emang bergerak di bidang otomotif spare part ya. Dan sejak ayah saya juga di aksesoris secara umum lah. Di dalamnya juga ada kaca film yang disebut tadi, kaca film KTT maupun kaca Sparta ataupun kaca yang berwarna saja, kaca film yang berwarna saja. Dan kebetulan itu dari rekan kita yang sama supply kita dari kaca film itu, ada kaca film yang disebut sangat ajaib, ya, bisa menolak panas sekian banyak, dan waktu itu warnanya itu bening, bertolak belakang daripada film yang KTT yang mana sangat gelap dan agak mengkilap gitu. Dan kita waktu itu juga belum ada kaca film yang bisa melindungi kaca depan. Ya, kaca depan itu polos saja waktu saat itu, atau cuma bagian 15 cm gitu kan, ya, buat tahan silau gitu kan. Ya, tetapi banyak
itu panas tetap masuk karena kita diedukasi bahwa panas mobil itu 40% datangnya dari kaca depan. Jadi kita lihat itu sesuatu opportunity ya, kalau memang ada kaca film yang sangat baik, transparan, bisa cocok di depan, dan bisa tolak panas hingga inframerah hingga 97% ya. Jadi kita lihat itu sesuatu opportunity. Jelas-jelas tantangan kita itu saat yaitu tidak ada yang pernah pasang kaca film di depan, di kaca depan. Seperti kita mungkin lihat pangsa pasar di sepatu di Afrika ya. Kalau kita lihat, wah di Afrika jual sepatu mungkin nggak laku, soalnya orang Afrika banyak yang pakai sendal waktu itu saat, atau nggak pakai sepatu gitu kan. Jadi, tetapi kita melihatnya juga itu sebagai opportunity ya. Belum ada yang pakai, belum pernah pakai, kita bisa memperkenalkannya di situ. Ya. Maupun tantangannya yang tadi saya sebut tadi bahwa harganya itu juga ajaib, ya. Harganya itu juga sangat mengejutkan, ya. Jadi caranya bagaimana kita bisa bahkan harganya bisa itu saat mungkin udah 20 lipat harganya dari kaca film biasa ya. Kaca film biasa harganya yang nggak ada merek itu mungkin 100 ribuan, yang ada merek 300 ribuan. 50 sampai 100 ribu sampai 150 ribu. Ini 1 juta gitu. 1,5 juta itu saat. Wih. Gimana tuh Pak meyakinkan orang? Jadi itu juga sesuatu tantangan buat kita. Ya. Satu-satunya kita lihat bahwa barang performance itu tidak bisa dibohongi ya. Salah satu kita harus menciptakan alat demo yang bisa meyakinkan konsumen kita. Bagaimana menjelaskan produk ini? Kalau dilihat bening aja, kita ngomong sebaik apapun, mungkin dia hanya pikir kita menjual kecap selalu nomor 1 gitu kan. Ya. Jadi kita daripada kita yang ngomong capai-capai, alangkah baiknya kalau konsumen bisa meyakinkan diri sendiri. Kita kasih demo aja gitu. Ini kaca film KTT nih, ini kaca yang biasa cuman ada warna aja, yang gelap 80%. Ini kaca film kita. Kita bandingin 3 kaca film ini dengan lampu yang 1000 watt, yang panas banget. Dan setelah dia merasakan, dia yakinin dia sendiri. Oh iya, ini kaca film kok bisa dahsyat sekali petolakan panasnya. Dari situlah lebih memudahkan buat kami untuk menjual. Dan kedua, yang jelas-jelas juga harus mencari dealer-dealer yang punya visi dan keyakinan yang sama dengan kami gitu. Jadi mereka bisa membantu kita menyebarluaskan dan menawarkannya ke pelanggan-pelanggan mereka. Jadi itu juga kunci ya. Jadi di antara kita melakukan demo, cara menjual yang baik bagaimana, dan juga mencari network, jaringan untuk memasarkannya. Awal-awal itu bagaimana Pak meyakinkan dealer-dealer itu kan juga mereka juga ragu juga mau jual kaca film seharga segitu gitu. Tetapi kan kita ada trik juga dengan survei atau dengan probability ya. Jika mobil dengan kelas tertentu yang mana pemilik mobilnya memiliki spending power, sukses rate-nya itu cukup tinggi. Satu dua dealer yang berani mencobanya, itu awal-awal sudah sampai tidak bisa terima pemasangan dan harus tunggu waiting list gitu. Oh gitu Pak. Restoran yang laku kan makin diserbu. Iya. Jadi nunggu gitu, harus waiting 1 minggu, 2 minggu, jadi makin penasaran gitu kan. Boleh disebut nggak Pak? Merek mobil apa yang awal-awal? Waktu awal-awal sih ada yang mobil dari awal ya. Jelas awal itu pasti yang memakai kita punya kaca film itu boleh bilang
mobil kelas yang menengah atau bahkan mobil kelas atas lah. Waktu itu saat saya ingat yang paling banyak itu dari BMW dan Mercy. Mobil ya itu saat belum ada Lexus atau yang lain-lain lah. Ya. Jadi untuk mobil kelas atas itu saat ya BMW dan Mercy. Kalau kita lihat dari data kita, Mercedes bulan ini menjual 200 mobil. Kita juga heran, kok yang pasang di kita Mercedes bisa 250-300 mobil. Oh, iya. Kan melalui mobil baru yang keluar gitu. Berarti mungkin juga yang memiliki Mercedes yang lama-lama. Dia juga pasang gitu, bukan hanya Mercedes baru aja. Meyakinkan dealer kita, wah ini very good business opportunity ya. Bahwa sangat diminati, satu kesempatan, dan satu mobil pasang dengan satu mobil itu sama dengan pasang 20 mobil kaca film lain nilainya. Iya, harganya. Mempermudahkan meningkatkan omset gitu. Iya. Oke Pak, kita coba lihat slide dulu nih Pak. Mas Bius bisa tampilkan slide yang pernah kita muat tentang berita-berita Fikul di awal. Di awalnya berdiri Fikul Pak, kita pernah menulis di tabloid otomotif waktu itu bulan apa nih? Bulan Maret ya, tanggal 27 Maret. Ini pertama kali 95 juga Pak. 95. Jadi awal kali kita menulis tentang Fikul itu hanya kecil Pak, sepojokan kecil. Tapi sekarang jadi besar. Nama PT-nya juga masih nama PT yang lama mungkin kali Pak nih. Lintraco ya. Oh iya, Iya, waktu itu kita nulis ini di tanggal 27 Maret. Jadi nggak jauh sama ulang tahunnya, Pak ya? Iya. Ini pre-launching nih, berita pre-launching nih, boleh bilang nih. Soalnya kan ya? PT Fikul itu didirikannya kan 29 April. Ini kalau Maret masih ditangani oleh Lintraco, benar. Oh, iya. Tanggal aktenya 29 April. Kita sudah melakukan sebelum akte didirikan gitu. Berarti otomotif ini mendahului Pak zaman dulu ya? Iya, hebat. Waduh, saya juga kaget. Ini udah ada berita di tahun 95 dan masih disimpan gitu. Iya, tanggal 27 Maret terbit kita Pak. Iya, baik sama sekali. Terima kasih loh. Iya, sama-sama Pak. Nah, ini juga awal-awal nih Pak, ini bulan apa ya? Tahun 95, 19 Juni. Oh, udah Juni. Jadi ini sudah ini Fikul Indo Lestari Pak. Iya. Jadi kita juga nulis tentang ini ada kaca film yang ajaib bahasa zaman dulu kan Pak. Iya. Jadi ini menarik perhatian buat kita juga di media otomotif untuk melihat seberapa ajaibnya sih, bagaimana cara kerjanya, apa bedanya dengan kaca film yang lain gitu. Iya. Nah, Pak Bimo bisa lihat di sini ada prototipe dari alat demo. Unitnya tuh. Alat demo kita paling awal, paling generasi pertama. Oh, udah berapa generasi sampai sekarang Bu kaca film? Ada perubahan dari waktu ke waktu, dari lebih ringkas, ada yang pakai terowongan, ada yang pakai, kalau yang mobile ada lagi, ada yang buat di kantor, di toko, dan lain-lain. Oh, iya. Ada berapa versi lah. Pak, Bu, tadi kan cerita soal happy-happy-nya di awal berdirinya Fikul. Tapi kan juga banyak cerita-cerita yang dukanya difitnah orang, persaingan dan lain-lain. Itu gimana tuh? Sharing dong. Kalau di marketing saya suka diekorin, dibuntutin. Dibuntutin gimana, Bu? Dibuntutin awal-awal tahun-tahun 90-an hingga tahun 2000 itu apapun kolateral yang diterbitkan oleh Fikul, baik itu advertisement ataupun flyer ataupun hanya buku katalog, itu selalu di copy paste dengan hanya diganti merek lain misalnya. Jadi sering dibuntutin gitu, diekorin itu kalau dari sisi marketingnya. Dan kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Fikul juga selalu di copy paste. Kita melakukan iklan, kita melakukan
ikut pameran waktu itu, namanya apa ya, pameran mobil? IMS. Bukan, Gaikindo apa ya? Motor Show ya, tahun 95 Tahun itu motor 96. show-nya apa ya? 96. Apa ya namanya? Lupa saya juga, Bu. Iya, juga makanya kan. bingung. Yang di Balai Sidang ya? JACC ya? Hilton situ. Iya, di Hilton. Hilton dulunya. ex-JCC. JCC. Ya. Jadi ya itu kiat-kiat apapun yang dilakukan oleh Fikul selalu dibuntutin dan kemudian di copy paste. Ya. Dari sisi bisnis saya rasa sih kita lihat emang awalnya sangat tantangannya yaitu kita bagaimana menjual produk yang begitu mahal ya. Ya. Dan kalau kita cerita tantangan yang paling berat sebetulnya bukan di situ tetapi di krisis 98. Waktu itu saat kita lagi baik-baiknya dagangannya itu boleh bilang tiap tahun more than 100% growth ya. Jadi growth-nya itu lebih dari 100% dari 95 ke 96, dari 96 ke 97, dari 97 ke 98. Tiap tahun itu growth-nya lebih dari 100%. Ya. Tetapi tahun 98 kan kita tahu itu ada krisis moneter ya. Bahwa penjualan mobil itu saya ingat dari 300 ribuan menjadi tinggal 40 ribu kalau nggak salah. Ya, waktu itu saat emang mendadak 98-99 itu emang waktu yang berat buat semua perusahaan, bukan perusahaan kami aja, perusahaan mobil juga ya. Dan juga kita juga tahu kurs rupiah lagi. Kurs rupiah 2000 per US dollar menjadi paling tingginya waktu Krismon itu 16.000 tuh, hampir sama kayak sekarang. Iya sekarang ya. Hampir sama, tetapi recovernya juga cukup cepat. Paling baik saya ingat nilainya kembali ke 7.000, angka di kurang lebih di 7.000. Ya. Jadi itu tantangan juga buat kita bagaimana mengadjust harga di market. Ya, kita nggak bisa sewenang-wenangnya adjust harga semau kita karena kemampuan daya beli juga ada batasnya. Ya. Kita juga tahu kita juga nggak bisa jual semau kita harganya berapa. Dan juga tantangan yang lain itu juga banyak dari saingan itu merasa Fikul selalu jadi sasaran tembak utama karena yang target karena yang leading gitu loh dari sisi rumors, hoax mengenai asalnya dari mana, mengenai Fikul merek ini tidak dikenal di mana-mana. Iya. Kalau catatan saya sih banyak nih Pak program-program marketing Fikul yang yang inspiratif, yang lain daripada yang lain. Mungkin Mas Pius bisa tampilkan program marketing dan CSR Fikul. Ini klub iCool masih ada Bu ya? Masih. iCool masih. Ini mungkin satu-satunya kaca film yang punya komunitas konsumen pakai loyalty card ya Bu? Ya, pakai loyalty card, ya. Iya. Terus next. Nah, ini sebenarnya yang bikin heboh nih. Hadiahnya tas Hermes. Bacanya apa ya? Saya sih bacanya Hermes. Bu Linda lebih ngerti bacanya gimana tuh? Bu Linda lebih ngerti bacanya apa, Bu? MS. Oh iya. MS. Dulu kenapa bisa ngasih hadiah segitu mahal, Bu? 216 juta ya? Sekarang ini harganya naik lagi nih seiring naiknya euro. Ya, karena itu dipadankan dengan brandnya Fikul ya. Brand Fikul itu adalah top of mind, market leader, dan juga termahal, terbaik di kaca film. Demikian juga dengan brand MS di tas. Saya rasa tidak ada wanita yang
ya walaupun mereka sekedar mendengar nama mungkin hampir rata-rata tahu itu adalah tas yang terbaik. Dan Ya. boleh bilang Ya. didambakan dan langka gitu. Didambakan lah. Oh, Jadi itu. kita juga harap apa yang didambakan oleh wanita-wanita, Ya. istrinya yang banyak belanja emang ke kita itu Para laki-laki. suami. Iya, iya. Ya dengan belanja Vikul supaya jangan dikecapin istri kan boleh kasih hadiah Hermes. Saya Tapi- beli demi kamu juga dapat hadiah. Kalau undiannya bisa dapat Hermes kan buat kamu gitu. Iya. Jadi cukup efektif tuh Pak ya waktu itu ya, program marketing ini. Iya, kita juga ingin wanita juga lebih tertarik lah untuk belanja Vikul ya. Jadi kenapa kita juga adakan hadiah Hermes ini? Soalnya kita udah tanggung Mas Bimo ya, selalu disebut kaca film yang mahal. Ya udah saya langsung sebut aja kaca film kita emang paling mahal. Gitu. Jadi nggak usah heran. Sama seperti tas Hermes gitu, memang paling mahal di Semua tas-tasan, tas itu paling mahal memang dan Iya, bisa iya. didapat ya. Tapi memang pertanyaan banyak orang Pak dari dulu ya mungkin sampai sekarang ya. Memang kaca film bisa semahal itu ya gitu. Itu kan apa yang bikin mahal gitu? Selain performanya tadi ya. Apakah materinya apa teknologi ya gitu? Sama aja nih kalau kita sebut ya. Memang kalau kita lihat dari dulu nih ya. Kita lihat dari dulu barang apapun seperti kayak kalau kita cerita telepon zaman lama lah, telepon zaman lama yang pakai PABX kan. Ya. PABX itu telepon dulu harganya juga sampai sekarang juga masih murah. Kenapa sekarang ada handphone yang harganya 300.000 sampai 1 juta, tapi ada handphone juga yang harganya 20 juta, 20-an juta. Itu kan juga 20 kali lipat bedanya. Masa handphone karena kita udah kebiasaan aja handphone itu adanya ada yang 20 juta jadi sudah biasa ya. Kaca film ini kalau kita lihat itu sampai saat ini kenapa harga Vikul tidak turun bahkan tetap bertahan. Karena emang membuatnya itu sulit dan bahan-bahan yang dipakai itu juga lain dan lebih mahal. Biarpun mau persaing apapun yang mau membuat seperti produk Vikul yang kita ada, harganya juga segitu gitu. Jadi bukannya kita harganya benar-benar mahal, tapi benar-benar value-nya segitu. Ya. Itu benar terbuat dari emas, benar Pak, emas. Ada kandungan silvernya, ada kandungan emasnya. Dan kita kadang-kadang jelasin begini juga nih, kalau kaca film murah kan cuma ada 1 lapis metal yang mungkin dari aluminium. Ya. Andai kata itu 100.000 lah yang dari aluminium atau 200.000 lah. Ya. Kalau kita 7 lapis kan udah 1,5 juta gitu loh. Waktu itu saat kita jual 1,5 juta juga pakai cara begitu ya. Kita ini 7 lapis metal loh, dan metalnya ini ada silver dan emasnya. Ada ini Pak, kaca film yang bisa menolak panas sama menyerap panas. Ini bedanya apa Pak? Kan sama-sama bikin adem juga. Ini seperti kayak jas hujan yang satu itu warna dari cotton dan warna hitam. Ya. Yang mana seperti kayak kaca film hitam dan tidak bisa memantul atau menolak panas lah. Kita istilahnya supaya lebih gampang itu mungkin jas hujan yang pakai kain cotton yang warna hitam dibandingin jas hujan yang bisa mantulkan air gitu, yang waterproof, ya, yang warna muda, ya, seperti kayak kaca film yang bening. Kalau hujan kita itu pakai kain, lama-lama pertama kali emang nggak basah kulit kita. Tetapi sudah lama kelamaan,
lama-lama juga merembes dan mulai terasa ada airnya di situ. Sama juga yang menyerap panas, juga begitu. Lama-lama juga ada yang tembus dan masuk ke dalam mobil. Kalau menolak itu lebih kepada dipantulkan seperti kayak kaca, pantulkan cahaya. Ini pantulkan infrared. Itu menambah sesuatu. Ya, Mas Bimo dan juga pemirsa dari Grid Auto, mungkin saya perlu tambahkan sedikit lagi bahwa mengapa Vikul itu dari dulu memang tidak pernah menurunkan harga, bahkan cenderung naik seiring dengan naiknya kurs juga ya, konversi. Tapi mengapa Vikul selalu harganya di paling teratas, di range yang paling teratas? Karena produksinya, produknya sendiri itu adalah produk yang dimana salah satu lapis itu terdiri dari emas. Dan Vikul ini terdiri dari 7 lapis emas, yang mana tiap lapis emas itu di-embedded oleh molekul-molekul dari logam. Salah satu logamnya adalah emas. Dan kita tahu emas itu adalah logam murni ya, namanya logam murni yang tidak bisa terpengaruh oleh cuaca maupun faktor eksternal, dan juga yang paling bagus untuk menolak panas. Nah, kalau kita lihat mengapa polyester film ini yang telah di-embedded oleh emas ini namun masih kelihatan transparent. Nah, disitulah teknologinya, makanya mahalnya ya di situ gitu loh, Mas. Dan dengan penolak panas atau dengan kaca film dibandingkan kaca film yang menyerap panas. Emas itu kita udah tahu adalah logam mulia yang sangat bisa menolak panas. Ya, sangat bisa menolak panas. Sedangkan yang menyerap panas bisa saja yang murah itu bisa dari bahan kimia. Bahan kimia itu tidak stabil hingga suatu saat suatu titik jenuh panas itu akan terakumulasi sehingga lapisan kimia tersebut menjadi ya ambiar gitu loh. Dia daya tahannya juga Bu ya, daya tahannya. Jadi kalau yang kaca film Vikul dia performanya itu lebih stabil untuk waktu yang lama gitu Bu ya. Betul, betul. Ya, karena bahan logam yang dipilih untuk di-embedded ke dalam 7 lapis Vikul tersebut. Ya. Bu, ngomong-ngomong mahal-mahal, memang sekarang kaca film Vikul harganya berapa Bu kisarannya? Kalau dulu kan 1,5 Bu. Tergantung sebelum kita ada adjustment harga nih. Kan kurs sudah naik lagi nih. Iya. Sebelum adjustment berapa? Sekarang range-nya full satu mobil depan yang transparan, belakang itu pakai VIP ya. Kurang lebih di 6 sampai 8 juta ya. Oh iya, cukup lumayan ya. Kita juga ada limited edition itu di 12 juta ya. Oh, sekarang lebih mahal. Ultimate package. Iya. Performanya jauh lebih bagus daripada yang biasa. Ada begini, kita sebetulnya performance itu juga pasti lebih bagus. Hanya saja itu performance tidak bisa terlalu beda jauh, karena kayak kita lari aja, kalau kita lari udah 9 detik, udah world record. Kita mau bikin world record baru kan palingan juga 8,5 gitu. Iya, 0,1 detik aja udah susahnya minta ampun. susah, mesti latihan. Iya. Ini mau bikin limited edition juga udah sangat sulit, temen performance-nya lebih bagus mungkin bangsa 5-10%. Iya. Pak, itu sekarang kan kaca-kaca film banyak nih Pak, merek-merek baru. Harganya juga ada yang mirip-mirip dengan harga Vikul meskipun masih lebih murah. Terus yang tadi ditawarkan yang kaca bening juga ada gitu. Itu bagaimana Pak kondisi persaingan saat ini? Apalagi sekarang juga menawarkan harga-harga ini dengan kemampuan sama seperti Vikul, itu harganya lebih murah. Kesatu kita merasa itu dari brand loyalty ya, customer loyalty yang sudah percaya dengan Vikul sendiri ya. Nomor 1 itu brand seperti kayak begini deh. Orang sudah tahu brand arloji merek Rolex. Kalau ada yang bilang saya memiliki fungsi yang sama, bentuk yang sama kayak Rolex, kita mau beli merek itu enggak gitu. Juga itu juga sesuatu value buat kami ya, yang
mana kita sudah pelihara selama 25 tahun ini. Ya. Ya, Iya, brand iya. ini dapatnya dari mana kita build? Yaitu dari trust. Kita tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk atau tidak benar. Ya, kita selalu dari kebenaran, nomor satu. Ya. Kedua, dari pelayanan. Pelayanan di mana yang kita sangat memperhatikan customer care. Ya, customer is our king gitu. Ya, Customer itu rajanya kita ya. ya. Bagaimana kita improve pelayanan. Ya, seperti kayak di pameran kita selalu siapkan juga makanan gratis, minuman gratis, juga kita yang sebagai pelopor gitu. Ya, ya. Untuk membawa kenyamanan konsumen. Ya. Itu banyak orang teman-teman yang nanya juga, Pak. Itu kalau Pak Pikul ikut pameran, makanan minumannya kelas 1 semua tuh, Pak. Itu Iya. hanya untuk yang orang beli Pikul atau orang yang mampir ke stand Pikul juga bisa dapat juga, Pak? Kami ada ini ya, jadi ada kategorinya, Pak. Bagi yang membeli Pikul ada kategorinya. Kemudian ada sebatas hanya passerby, tapi mereka mencoba alat demo, ya, Kami juga akan memberikan sesuatu sebagai bentuk apresiasi kami. Oh, iya. Hingga di booth-nya Pikul gitu, ya. Iya, memang unik, Pak. Kalau kita lihat di pameran-pameran, ketika stand-stand kaca film lain itu manjang produknya secara masif, Pikul kok kayaknya tenang-tenang aja nih. malah banyak majang makanan sama minuman. Memanjakan customer dan pengunjung ya. Ya, karena Iya. memberikan bahwa you deserve the best. Dengan brand Pikul itu you deserve the best. Anda layak mendapatkan yang terbaik. Jadi datang ke booth kami, Anda pun akan dilayanin secara baik dan customer Pikul itu akan mendapatkan yang terbaik. Begitu, Mas. Ya. Kita bukan mau ini jadi slogan aja, Anda layakkan yang dapat yang terbaik. Tetapi saya ingin mengasih itu experience ya. Experience kepada calon pelanggan maupun pelanggan kami. Bahwa kita beda dari yang lain secara experience. Itu yang saya mau bina experience-nya gitu. Pak, sekarang kan produk Pikul bukan hanya sekedar kaca film. Betul. Mungkin Mas Pius bisa tampilkan produk-produk turunan Pikul yang pernah kita tulis deh. Ada yang namanya apa ya? Lapisan glass fusion ya? Oh, glass fusion juga ada, itu buat di kaca. Oh, buat kaca, buat treatment kaca ya. Bagian luar, Pak ya. Iya. Jadi kaca, dalamnya itu kaca mobil. Kita kaca film. Ya. Kalau ini dari Pikul Indo Lestari, ini dari perusahaan kami ya. Itu kaca, pelindungan kaca supaya bersih, tetap new glass every day. Sebetulnya kita punya slogan itu new glass every day. Oh, ini kayak cairan atau film lapisan, Pak? Seperti cairan, prosesnya yaitu kita kan kaca sering ada yang berjamuran, sering kotor, dan new glass everyday ini selain dari bikin kaca ini lebih tidak mudah berjamur, juga bisa memantulkan air yang netes di atasnya. Oh, jadi ini treatmentnya dari bagian luar, Pak ya? Bagian luar kalau glass fusion. Iya. Kemudian ada lagi PPF, Paint Protection Film. Ya, ini yang terbaru dari kita. Nah, ini menarik, Pak. Lihat harganya sih menarik, Pak. Ini kayaknya Pikul bagian kedua, Pak. Ini lebih mengejutkan kedua nih. Iya. Ini ada bisa apa cerita, sih Pak? Sampai 60 juta, 50, sekarang udah 60 juta nih begini. Ini kejutan jilid 2 nih, Mas Bimo. Kejutan jilid 2. Kalau harga mobilnya 30 juta apa 40 juta, pasang ini lebih mahal, lebih mahal daripada. Iya, jadi ini emang kan kita perlindungan dan kasih kepuasan secara total bagi pengguna mobil ya, pemilik mobil. Jadi kita sudah ada kaca filmnya, kita juga menuju ke kaca, dan sekarang yang Pikul Paint Protection Film ini adalah sesuatu yang lagi tren di dunia ya. Jadi kita bawa ini ke Indonesia. Apalagi Indonesia kita tahu secara kebersihan, secara
serempet-serempetan, yang sering lecet-lecetin mobil, itu sering terjadi. Bagi pencinta mobil itu pengen lihat mobilnya tiap hari kinclong tanpa baret gitu. Dan ini kaca film ini yang paint protection film ini bisa membuat baret halus di permukaan mobil itu bisa hilang sendiri. Juga ajaib nih, ajaib kedua. Oh gitu. Semacam self healing gitu Pak ya? Iya, disebut self healing. Jadi kita nggak kelihatan sarang laba-laba lagi tuh di mobil. Biasanya kan kalau kita lihat di bawah sinar matahari, itu mobil sering ada baretan halus yang menciptakan kayak sarang laba-laba, garisan bulat-bulat begitu. Kalau dengan paint protection film ini bisa dihindari begitu. Selain juga mengurangi resiko kita harus cat ulang terus mobil kesayangan kita nggak bisa pakai 2-3 minggu. Kalau ini ada lecet, palingan tempat yang lecet itu kita sobek ganti yang baru filmnya. Udah sangat mudah gitu. Apalagi kalau kita mau jadikan collection item gitu dan mobilnya selalu warnanya seperti original, terus bertahan seperti originalnya. Awalnya saya juga udah tahu ini lama Pak. Cuma saya dalam hati suka mikir, ini siapa yang mau beli PPF seharga segini gitu. Tapi ternyata makin lama makin banyak orang yang pakai, bahkan sekarang ada yang niru-niru Pak jualan juga. Dan bahkan harus waiting list Mas Bimo sebelum gitu. Sebelum kita PSBB sebelum PSBB nih malah inden 2 bulan. 2 bulan indennya karena kita belum menyebar luaskan ke dealer-dealer kita. Dealer-dealer kita juga harus SDM ya. Harus juga dilatih karena pemasangan ini perlu dilatih ya supaya pemasangannya bisa yang terbaik juga. Jadi ini juga, tetapi ajaibnya juga, saya juga sampai heran-heran terus terang sih. Ternyata banyak juga yang pasang gitu. Dan bahkan mobil yang murah yang kita pernah pasang, itu juga pasang, Yaris. Mungkin punya nilai memori kali Mas Bimo ya, mobilnya punya nilai memori ya, sehingga si pemilik ini ingin menjaga seutuh-utuhnya secara original, sampai catnya pun pengen original, tidak mau baret sehingga harus cat ulang atau gimana. Sekarang rekod kita yang paling murah itu Yaris. Saya harap lain hari kemudian ada yang Mas Bimo bilang ada yang mobil 100 juta juga pasang ini gitu. Setengah harga mobilnya itu Pak. Iya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Mas Joni Gumai. Ini terkait komunitas nih kayaknya. Apakah nantinya akan ada program marketing Vikul yang khusus terhadap komunitas mobil? Sebenarnya untuk komunitas kita banyak lakukan ya sebenarnya, dan seingat saya kalau nggak tahun 2019, 2018 itu kami juga ada dengan Mercedes Club, ya. Toyota juga. Ya, dan banyak komunitas dari pecinta mobil yang kita ajak untuk bekerja sama. Dan biasanya pada kesempatan seperti itu kami akan memberikan edukasi. Selain edukasi, tentunya kami memberikan suatu harga paket yang khusus untuk para anggota klub. Ya. Kadang-kadang kita juga ada melakukan kegiatan yang rileks lah, seperti kayak workshop fotografi atau jalan cari makanan yang jalan sutra, kuliner begitu. Ya, itu juga kita sering adakan acara untuk klub-klub mobil, dan kadang-kadang kita juga sama-sama touring bersama. Begitu kita sering adakan juga sih. Dari Mas Odel iPhone, Mas Odel, bertanya dong Pak dan Bu, apakah Vikul mempunyai kaca film yang bisa dikategorikan paket hemat, tapi tanpa mengurangi kinerja kaca film itu sendiri? BTW anniversary 25 tahun Vikul, sukses selalu. Itu pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya, Mas Odel. Ini kita emang Vikul sesuai dengan zaman ya. Kita juga ingin meng-cater masyarakat lebih luas lagi.
sehingga belakangan 1-2 tahun ini kita juga mengenalkan paket yang lain. Kalau dulu kita hanya menjual boleh bilang first class seat, ya, first class seat di pesawat, yaitu kita yang sebut sekarang diamond package. Nah, sekarang kita itu adain juga yang gold dan silver. Saya rasa untuk yang silver, ini teknologinya sedikit berbeda dari yang diamond, tetapi juga selalu kita punya prinsip yaitu the best in its class. Jadi pasti yang terbaik di kelasnya. Maupun kita keluarin kelas pesawat, bangku pesawat yang economy class, tetapi kita economy kelasnya itu yang terbaik, seperti Singapore Airlines atau Garuda, begitu. Jadi kita selalu mengasih yang terbaik di kelasnya. Ya, itu prinsipnya kami sih. Selalu kita kan you deserve the best. Jadi Anda layak mendapatkan yang terbaik. Maupun Anda pilih kelas apa, kita akan memberikan yang terbaik di kelas itu. Ya, jadi sudah ada sih yang lebih murah dari yang diamond sekarang. Itu berapa persen Pak lebih murah Pak? Kira-kira dibanding itu diamond? Bisa lebih murah, dinilainya bisa kan kalau tadi saya sebut 6-8 juta ya. Kalau yang silver itu bisa di angka 4-5. 4 juta. Oh, iya. Dan saya tambahkan, dalam bulan ini ada satu periode Tokopedia itu bekerja sama dengan Fikul juga, di mana si Tokopedia itu akan memberikan cashback ya sekian ratus ribu, dan itu boleh dimanfaatkan oleh calon customer kita. Ya. Dan sekarang kita juga ada cicilan nih. Kalau beli dari Tokopedia selama setahun 0% nih. Oh, sekarang masih bisa melayani pemasangan Pak ya? Meskipun PSBB ya, langsung datang ke rumah ya? Seperti Go Delivery, kita home service saja gitu. Oh, iya. Dan ingat harus SOP semuanya, SOP harus PSBB, ya. social distancing, masker, disinfektan, ada tambahan tuh. Dikasih disinfektan mobilnya waktu masak. Oh, iya. Mau langsung bertanya, ada resen? Silakan Mas Hari. Selamat sore, Pak Edi, Bu Linda, apa kabar? Selamat sore, Mas Hari. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Selamat kabar? ulang tahun, Pak Edi, Bu Linda, untuk Fikul. Ya, terima kasih, Mas Hari. Terima kasih. Pak Edi, Bu Linda mau nanya 2 hal. Yang pertama, ini kan semua orang bicara pandemi ini mengubah landscape pasar lah ya. Lalu juga mengubah banyak company menyesuaikan strateginya. Kalau untuk Fikul sendiri, apa nih Pak, jangka pendek maupun jangka panjang, berbekal pengalaman kita juga pernah melewati fase-fase sulit di krisis moneter 98, di awal 2000 juga kita pernah mengalami ini, tapi banyak orang ini bilang ini berbeda gitu ya. Fikul sendiri strateginya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, secara target market kan sebenarnya Fikul sasarannya adalah menengah ke atas ya. Nah, menurut Pak Edi dan Bu Linda di segmen ini gitu, apakah juga akan ada perubahan perilaku atau sebetulnya relatif mereka tidak terlalu banyak terpengaruh dengan kondisi pasca pandemi COVID ini ke depan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Hari. Ya, saya rasa semua usaha setelah pandemi ini itu akan ada perubahan ya, karena merasa pandemi ini bukan selesai dan tidak mungkin bisa kejadian lagi. Saya mungkin lebih percaya bahwa ini hanya gelombang pertama ya, bisa juga mungkin ada gelombang kedua yang mana harus kita antisipasi dan kita harus hati-hati ya. Jadi setelah dibuka PSBB pun, kita sudah memikirkan langkah bagaimana di kantor pun menjaga social distancing. Ya, di tempat kerja bagaimana menjaga harus memakai masker. Dan kedua, bagaimana langkah secara bisnis. Kita harus lakukan apa. Ya. Saya rasa sih kita lagi coba kembangkan bisnis online
di tempat kita sudah dilakukan kantor pusat. Cuman bagaimana dilakukannya itu di semua jaringan kita atau dealer-dealer kita bisa lebih mengandalkan online marketing daripada menunggu konsumen datang ke toko-tokonya, ya. Karena orang kan udah menghindari untuk jalan atau untuk berpergian. Bagaimana kita bisa marketing melalui digital marketing dan menjual melalui online dan kasih home service gitu, home service jadi di rumah. Ya. Dan langkah apa yang kita harus lakukan biarpun home service, bagaimana kita menjaga, ya, menjaga ini jangan sampai yang punya rumah juga jangan khawatir, kita juga yang bekerja keluar juga jangan sampai beresiko gitu. Ya, jadi ini kita juga harus pikirkan langkah-langkah ke sana. Ya, saya rasa juga dari sini kita juga lihat peluang kita itu ada apa lagi. Ya, apa yang dibutuhkan orang di masa pandemi ini. Ya, apakah itu pelayanan kayak disinfektan kita juga lakukan itu sebagai extra service kepada pelanggan. Jadi di rumahnya, di mobilnya kita bisa melayaninya juga. Jadi itu di luar kita punya bisnis utama, tetapi termasuk di perawatan mobil yang kita juga lakukan. Ya. Jadi langkah-langkah itulah yang kita ambil. Pak Edi dan Bu Linda, ada satu pertanyaan terakhir nih, mohon izin sebelum kita nanti closing. Ada dari Mas Anto, silakan Mas Anto, langsung bertanya. Halo, selamat sore Pak Edi, Bu Linda. Selamat ulang tahun untuk Fikul. Terima kasih Mas Anton. Ya, mau nanya ini Pak Bu, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya mau tanya, ini kan selama 25 tahun Fikul sudah boleh saya bilang menguasai segmen kaca film untuk premium ya Bu. Di momen 25 tahun ini apa target ke depannya? Apakah ingin tetap menseriusi segmen premium ini atau ada keinginan untuk merambah segmen di bawahnya, Bu? Begitu, Pak Edi. Nah, lalu yang kedua, apakah Fikul, ini kan merek Fikul sudah terlalu kuat ya menurut saya, Bu Linda, Pak Edi. Ya. Apakah akan ada rencana membuat produk turunan dengan harga yang lebih terjangkau mungkin, dengan kualitas yang juga tidak kalah dengan teknologi Fikul, begitu. Ya, sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih. Kita juga tahu bahwa tantangan itu tidak gampang, ya. Bahwa tadi seperti Mas Bimo juga ada cerita bahwa banyak saingan itu udah mengeluarkan produk-produk yang mana disebut kualitas menyerupai tetapi lebih murah dan segalanya. Dan konsumen banyak yang juga merasa harga itu sebagai sesuatu faktor utama untuk mereka memilih sesuatu produk kaca film. Jadi kita di kedepannya emang sudah susun rencana bahwa kita dulu emang hanya grab pangsa atas, yaitu dari konsep pesawat cuman ada first class. Dan belakangan itu kita turun lagi ke business class, pangsa business class seat. Ya. Sekarang kita ada rencana itu membuat ekonomi kelasnya supaya lebih terjangkau. Cuman kita tetap berpegang prinsip bahwa kita mau di kelas manapun, dari sisi pelayanan, dari sisi performance, pasti kita maunya yang terbaik di kelasnya. Ya, jadi ini sangat utama buat kita. Untuk mempertahankan Fikul itu adalah the best in every class. In every class. Nah, ya. Jadi itu juga sambung dengan kita punya slogan yaitu you deserve the best. Ya, jadi sampai kita udah 1 jam, Pak, Bu, ya. Nggak terasa, udah 1 jam. Kita harus sudahi acara ngobrol virtual ini. 25 tahun memang bukan waktu yang sebentar buat brand, apalagi sekelas
kaca film Vikul yang tetap eksis meskipun sekarang banyak, bukan sekarang aja sih, dari dulu banyak pesaing-pesaing, bahkan sekarang juga lebih banyak yang pesaingnya, ada yang masih eksis, ada yang lebih banyak yang tenggelam, tapi Vikul masih tetap eksis. Mungkin konsumen juga bisa merasakan langsung rasanya pakai Vikul itu seperti apa, sama seperti bisnis kuliner, mungkin tampang-tampang makanan nasi goreng semua sama mungkin, tapi rasanya bisa beda-beda gitu. Mungkin seperti itu juga Vikul yang akan konsumen rasakan di Vikul sehingga tetap eksis sampai 25 tahun. Kita di Automotive Group, di Grid Auto mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga Vikul masih bisa bertahan ke 25 tahun kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Amin. Kita nanti dari generasi pertama ke generasi kedua dan generasi ketiga nih. Amin. Iya. Mungkin Pak Edi apa Bu Linda mau menyampaikan sesuatu sebelum kita sudahi ngobrol virtual sore ini? Ya, baik. Terima kasih atas undangan ngopi di Grid Auto ini ya, dan juga teman-teman yang bertugas tadi ya, dan juga para pemirsa dari channel Grid Auto, saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton selama 1 jam ya, dan juga kepada Automotive Group. Terima kasih juga. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin semuanya. Ya. Saya rasa terima kasih. Semua yang penting jaga kesehatan, social distancing. Kita harap ini krisis juga cepat berlalu lah. Kita betul-betul ngopi bersama nih nanti. Iya, jadi nggak virtual lagi. Iya. Okay. Baik. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak semua. Adi, Bu Linda, Mas Bimo. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, selamat berpuasa, dan tetap bertahan di rumah aja. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Kita berjumpa di acara ngopi berikutnya.